sahabat. Kita akan berdiskusi di dalam episode ini tentang suatu topik, yaitu multikulturalisme. Lengkapnya adalah pendidikan multikulturalisme. Saya sudah kedatangan seorang tamu, namanya Ibu Lucia Ratih Kusumadewi. Beliau adalah teman dosen di Universitas Indonesia di Departemen Sosiologi. Saya akan panggil Mbak Ateh saja ya. Oke, Mbak Ateh. Jadi kita akan diskusi tentang pendidikan multikulturalisme. Tetapi konsep multikulturalisme nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ateh. Saya hanya ingin menekankan ya kepada kita semua. Kita ini kan bangsa yang majemuk. Tetapi kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Biarpun kita majemuk, tetapi kita harus merasa satu bangsa. Nah, itu sebabnya kita harus membuat masyarakat Indonesia betul-betul dia merasa bahwa kita itu mempunyai banyak sekali suku bangsa, banyak sekali budaya yang bermacam-macam, tetapi kita merasa semua budaya yang begitu kaya itu adalah satu, yaitu Indonesia, yaitu kita. Tetapi tidak mudah, saudara sekalian. Saya kasih contoh saja yang sangat gampang. Misalnya, seorang suku Jawa melihat tarian Jawa, wah, dengan gampangnya kita akan tahu, dia pasti akan, saya senang, saya bangga ada tarian secantik itu, dan saya merinding melihat tarian itu, dan seterusnya. Tetapi kalau kita tanyakan itu kepada si anak yang suku Jawa itu tentang tarian Bali, belum tentu dia mengatakan itu, karena dia merasa, ya tapi itu kan bukan kebudayaan saya. Apalagi tarian misalnya Minang, atau mungkin tarian Papua, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, secara sosiologis, kita masih mempunyai PR ya bangsa ini. Bagaimana supaya kita merasakan itu, ya, generasi kita merasakan itu adalah budaya saya. Nah, itulah kira-kira ya yang kita sebut multikultural. Nah, oleh karena itu, marilah kita sekarang ikuti. Saya akan tanya kepada Mbak Ateh, bagaimana pengamatan Mbak Ateh selama ini ya tentang pendidikan multikulturalisme. Apa itu? Saat ini memang kami di Riset Cluster Pendidikan dan Transformasi Sosial, salah satu payung penelitiannya adalah memang tentang pendidikan multikultural. Yang dikatakan Mas Paulus tadi bahwa konsep ini belum banyak dimengerti dan lain-lain, atau tidak populer dan lain-lain di Indonesia, itu betul sekali. Dan memang sedikit sekali sebenarnya dari antara di institusi pendidikan yang paling tidak sudah mempraktikkan hal ini gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya mungkin ingin mengelaborasi pertanyaan Mas Paulus tadi ya tentang apa itu pendidikan multikultural. Jadi pendidikan multikultural ini sebenarnya adalah pendidikan yang sebenarnya dirancang dan direncanakan dengan sedemikian rupa dengan mengikutsertakan berbagai keragaman sosial yang ada gitu. Artinya siswa itu diperkenalkan kepada keberagaman kultural di dalam masyarakat. Dan yang namanya keberagaman kultural itu kan tidak hanya keberagaman etnis gitu ya, tetapi juga kalau misalnya tentunya berkaitan dengan warna kulit, misalnya keberagaman ras, yang juga menyentuh juga keberagaman agama, keberagaman juga terkait dengan status sosial ekonomi atau kelas gitu ya. Lalu juga termasuk adalah kelompok-kelompok minoritas atau subdominan yang selama ini tidak terlihat. Jadi kayak misalnya kalau kita di Indonesia hanya diperkenalkan bahwa ada 6 agama sekarang saat ini ya yang resmi. Padahal di sana, di luar sana itu banyak sekali anak-anak yang berasal dari keluarga-keluarga misalnya penghayat kepercayaan atau bahkan mereka yang tergolong di
dalam non agama atau tidak menganut agama apapun gitu ya. Nah, kemudian juga termasuk penekanannya juga terhadap keberagaman subkultural lainnya. Misalnya seperti kalau sekarang isu yang sedang marak dibicarakan tuh kan Mas Paulus tentang LGBT ya. Nah, di kelompok ini apakah mereka itu bisa tanda kutip tidak didiskriminasi gitu ya. Lalu juga anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Apakah anak-anak berkebutuhan khusus ini diterima di dalam sekolah-sekolah, di dalam relasi-relasi sosial dengan siswa dan guru dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan multikultural adalah pendidikan yang benar-benar ingin memperkenalkan dari keberagaman itu. Setelah memperkenalkan diharapkan mereka punya kebiasaan mengenal satu sama lain, menjadi terbiasa. Lalu dengan begitu diharapkan mereka bisa saling menghormati dan saling menghargai keberagaman itu. Dan yang terakhir adalah tujuan yang sangat mulia ya sebenarnya yang selalu Mas Paulus juga sering katakan di dalam kuliah-kuliah Mas Paulus adalah terciptanya sebuah solidaritas sosial yang akan secara luas kemudian membentuk integrasi sosial gitu Mas. Nah, ini jadi saya malah baru mengerti bahwa begitu berkembangnya konsep ini ya, karena sampai tadi kepada segala macam perbedaan yang sangat kompleks di dalam masyarakat kita ini, bukan hanya dari segi ya keseniannya, ya budaya bukan dalam kesenian, budaya yang mencakup segala aspek dari kehidupan manusia. Sampai misalnya tadi ada orang yang bawaan ya entah dari hormonal dan segala macam menjadi LGBT itu nyata ada di masyarakat kita, tetapi bagaimana supaya yang lain yang dibilang normal itu tidak melakukan diskriminasi atau tidak mengerti tentang mereka, lalu mereka bisa ada salah paham dan segala macam, itu termasuk di dalam apa yang ingin ditanamkan melalui pendidikan ini ya. Jadi saya kira ini pendidikan yang harus ada atau harus dikenakan kepada semua masyarakat Indonesia ini, karena itu mungkin harus dimulai dari agak awal mungkin ya. Saya tidak tahu apakah kapan mereka mulai mendapatkan pendidikan multikultural ini, Mbak Teh. Ya sebenarnya harus dimulai dari tingkat paling dasar ya Mas, pendidikan multikultural ini. Hanya kan memang gini Mas, di dalam sebuah masyarakat konsep pendidikan multikultural ini sangat bervariasi ya, dapat diterima atau tidak gitu. Misalnya dalam masyarakat yang konservatif, yang misalnya lebih monokulturalistik gitu ya, yang homogen. Tentunya pendidikan multikultural ini sebenarnya sangat diresistance ya, atau sebenarnya mengalami penolakan yang besar gitu. Di negara-negara yang berbasis agama sebenarnya justru yang ingin ditekankan adalah monokulturalistik ya sifatnya, di mana agama yang dominan saja yang kemudian memang mendapat tempat di dalam pendidikan. Jadi justru malah pendidikan itu malah menjadi tempat disemaikannya kultur yang sangat monokulturalistik tadi. Nah, sementara di negara Mbak Teh, coba terangkan juga sedikit, kok yang satu monokultural itu artinya jadi apa? Kalau pendidikan yang monokultural itu seperti apa? Misalnya prakteknya jadi bagaimana? Ya artinya monokultural itu yang diperkenalkan hanya satu kultur tertentu yang dominan. Gitu ya. Yang dominan saja ya hanya. Iya. Oke. Ya. Misalnya saja di sekolah-sekolah kita saja di sini yang berbasis agama tertentu. Itu kan memang anak-anak diajarkan hanya agama tertentu saja. Bahkan di sekolah-sekolah, banyak sekolah yang tidak menerima siswa dari
agama lain, gitu kan? Okay. Ada juga sekolah yang berbasis agama tertentu tapi menerima siswa dari agama lain. Nah, dalam konteks itu siswa yang berbeda agama itu akan mengikuti pelajaran agama yang dominan tadi, gitu. Okay. Nah, kalau kita lihat di sekolah-sekolah negeri kita, gitu, sebenarnya yang mau dituju, apalagi di zaman Soeharto ya, Orde Baru gitu ya, itu kan sebenarnya ingin ke arah yang sekuler ya, bahwa tidak mengenal perbedaan, sara, dianggap tabu, tidak dibicarakan dan lain-lain. Tapi akhirnya itu menjadi bom waktu gitu ya Mas ya, sehingga anak-anak tidak mengenal perbedaan gitu. Jadi nah, tidak realistis walaupun ya? Perbedaan itu tidak realistis. Iya, tidak. Ya. Tapi di satu sisi sebenarnya perbedaan juga bisa dipelajari dalam sebuah perspektif yang lebih universal gitu ya. Yaitu misalnya kalau sekolah di dalam satu sekolah itu menerapkan doa bersama yang sifatnya universal, bisa dipahami oleh semua siswa dari berbagai macam agama gitu. Oh ya. Jadi saya kira ini jadi kelihatannya sangat luhur ya kalau kita bisa melakukan pendidikan ini, dan kelihatannya simpel saja tapi ternyata bisa sangat kompleks, dan saya tahu pasti akan banyak halangan-halangannya ya di dalam pelaksanaannya. Coba tolong ceritakan itu yang penting, seperti apa bangsa kita ini menerima ya ide untuk melakukan pendidikan yang semacam ini. Kira-kira perjalanannya bagaimana pendidikan multikulturalisme? Iya, jadi kalau dari riset kami terhadap beberapa sekolah yang selama ini tampaknya sudah mulai mempraktikkan pendidikan multikultural ini, yang cuman hanya sedikit sih Mas di Indonesia itu, kebanyakan sebagian besar mungkin belum menerapkannya ya. Itu memang banyak sekali halangan. Kayak misalnya mereka menerapkan kebiasaannya. Kebiasaannya salah satunya adalah doa lintas agama. Kalau tadi ada yang doa yang universal, ada yang doa lintas agama. Artinya itu bagaimana itu? Ya artinya gini, kalau misalnya sedang upacara bendera atau memulai kelas gitu, kita akan mulai dengan misalnya doa dari kelompok Muslim, nanti selanjutnya nanti ada giliran dari kelompok lain gitu, dan dibacakan bergiliran gitu. Oke, ya. Nah itu ceritanya lucu-lucu Mas, jadi banyak yang pertama kali mendengarkan doa kelompok lain itu yang ketawa, kok lucu gitu ya. Mereka tidak masih begitu. Ya, tapi nggak apa-apa ya, itu kan proses pendidikan ya. Lama-lama saya kira ya. Okay. Nah, itu yang terjadi di sekolah ya. Artinya kemudian mereka terbiasa dengan itu. Nah, tapi kan itu hanya terjadi di sekolah. Ada perspektif di luar sana yang masih dominan, yang mengatakan bahwa tidak boleh, ini menyalahi, gitu. Ya. Jadi pikiran-pikiran itu termasuk orang tua ya yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah itu. Mereka berpikir lagi, anak saya nanti jangan-jangan dia pindah agama gitu, karena mengenal perbedaan itu gitu. Iya. Anak saya nanti jangan-jangan terpengaruh LGBT misalnya gitu ya. Nah itu ya tantangan-tantangan, dan selain itu juga tantangan dari dari kebijakan pemerintah sendiri gitu Mas. Nah, kalian dari pemerintah misalnya apa yang tantangannya ya? Kalau dari masyarakat saya masih bisa mengerti ya, karena itu kebudayaan mereka masih kebudayaan lama ya, dan mau ada perubahan itu sulit ya. Tapi kalau pemerintah apakah malah tidak mendukung sebetulnya, memfasilitasi? Sebenarnya mereka
gimana ya? Kalau kita bicara tentang toleransi, mereka sangat memfasilitasi ya untuk pendidikan toleransi, karakter untuk toleran gitu ya di sekolah. Tetapi bahwa kemudian anak-anak itu bisa mengenal keberagaman di sekolah, itu yang tidak dijelaskan atau tidak di statement secara tegas gitu ya. Karena kan berarti dengan demikian sebenarnya mereka ada rekognisi ya terhadap kelompok-kelompok minoritas dan paling minoritas sekalipun gitu. Kayak misalnya di dalam satu agama tertentu misalnya ada berbagai aliran. Nah, aliran-aliran itu yang secara dominan masyarakat tidak menerima gitu. Pemerintah tidak men-state dengan tegas bahwa memang ada. Lalu termasuk kelompok-kelompok subdominan seperti LGBT. Mana pernah pemerintah misalnya state dengan tegas seperti itu. Lalu juga kalau misalnya seperti nilai-nilai keagamaan yang sudah merasuk di dalam tujuan pendidikan nasional. Lalu juga di sekolah-sekolah yang memang berbasis agama, bahkan di sekolah-sekolah negeri sekarang itu juga menjadi sangat tanda kutip agamis gitu ya. Nah, karena jadi masih ada kekuatan-kekuatan yang semacam itu ya di dalam sekolah-sekolah kita ya. Sehingga pendidikan multikulturalisme menjadi sesuatu yang semakin agak sulit ya diterima begitu ya. Wah, sulit sekali. Bahkan ya Mas, inisiatif dari mungkin kita sebut sebagai gerakan pendidikan multikultural itu justru tidak ada di sekolah-sekolah negeri. Justru adanya di sekolah-sekolah yang digagas oleh mungkin ya sebenarnya orang-orang yang nasionalis berperspektif multikultural atau kelompok-kelompok minoritas yang memang sedang memperjuangkan hak-hak kewargaannya gitu. Nah, sekarang itu kan namanya pendidikan ya multikultural. Kalau itu melalui sekolah, sebetulnya kan bisa pendidikan itu melalui kurikulum ya, yang formal ya. Nah, apakah ini sudah masuk di kurikulum formal? Itu pertanyaan saya. Tetapi apakah dia tidak masuk di kurikulum yang formal, yang artinya dari pemerintah dari pusat sana, tetapi menjadi bagian dari praktek sehari-hari saja. Itu yang biasa disebut dalam pendidikan kan kurikulum tersembunyi gitu ya. Nah, jadi atau kurikulum yang tidak resmi tetapi terjadi, yaitu berupa suatu praktek-praktek saja di dalam alam pendidikan di setiap sekolah. Apakah di mana itu? Apakah kurikulum tersembunyi atau kurikulum formal yang ada sekarang, Bu Ate? Kalau kurikulum formal saya lihat sih sangat belum memadai ya tentang pendidikan multikultural ini. Oke. Dan sebenarnya yang terjadi di sekolah-sekolah yang sudah mempraktikkan ini adalah lebih ke kurikulum hidden kurikulum tadi yang tersembunyi tadi ya. Ya, dan bahkan yang banyak menggagas itu adalah sekolah-sekolah yang non formal, Mas. Jadi ada yang bentuknya PKBM misalnya atau bentuk-bentuk lainnya. Sebenarnya untuk sekolah formal justru ada banyak kesulitan karena banyak juga nilai-nilai yang kurang bisa dielaborasi lebih jauh gitu untuk benar-benar memperkenalkan multikulturalitas itu gitu. Kecuali sekolah itu sendiri punya konsep yang benar-benar genuine bahwa dia ingin mempromot pendidikan multikultural itu gitu. Seperti misalnya Mas, itu tercermin juga dalam bangunan-bangunan atau simbol-simbol fisik ya. Kayak misalnya di Medan itu ada sekolah yang punya bangunan tempat ibadah dari 5 agama gitu ya. Jadi itu konsekuensi realnya ya dari multikultural gitu. Memperkenalkan itu secara juga real dan yang fisikal tadi itu
Mbak Ateh ya, saya prihatin juga ya, ternyata perjalanan ini tidak terlalu gampang. Tapi misalnya ya, ini sekedar satu pemikiran saya, misalnya begini. Kalau kita mengajarkan langsung masalah-masalah ideologinya lah, ajaran-ajaran yang ada lah, dan dari agama dan yang berbeda-beda, mungkin agak buat siswa sendiri agak sulit ya. Tetapi kalau sifatnya lebih tadi ya, hidden curriculum atau kurikulum yang lebih terselubung, artinya dalam praktek-praktek ya. Nah, contoh berarti kita jangan terlalu menekankan kepada toleransi. Wah, toleransi itu begini, tetapi lebih kepada solidaritasnya, yaitu berupa tindakan-tindakan yang nyata. Misalnya, di sana ada yang sedang mengalami suatu musibah atau apa, dibiasakan mereka saling membantu kelompok yang bukan kelompok dia, apapun itu. Nah, jadi apakah pendidikan yang praktek-praktek yang semacam ini mungkin bisa lebih mudah masuk? Artinya begini, bangsa Indonesia ini kan harus diajar bahwa kalau ada orang lain menderita, bantulah dia, siapapun dia. Untuk bisa masuk ke perspektif seperti itu, masyarakat tuh butuh diperkenalkan dulu pada ada yang lian, ada sesuatu yang berbeda gitu. Tidak hanya kelompoknya saja, tidak hanya artinya ajaran-ajaran di kelompoknya saja yang misalnya eksis. Ya itu maksud saya. Jadi pendekatannya lebih kepada langsung saja kepada praktek-praktek yang nyata, yang kita sebetulnya tidak terlalu mengajarkan kepada mereka semacam teori saja. Kamu harus melihat semua kelompok itu sama, maka dari itu kamu harus menahan diri. Maksud saya itu mungkin terlalu rumit. Langsung saja kita mempunyai suatu tindakan-tindakan yang nyata, di mana demi kemanusiaan apapun yang terjadi dia langsung turun tangan. Mungkin tindakan itu akan bisa lebih mudah terserap ya. Lagi pula sebetulnya saya tadi belajar dari Mbak Ateh bahwa ternyata lingkungan, jadi masalah pendidikan itu bukan satu hal yang sederhana, sekolah ya maksudnya, karena itu ada yang namanya orang yang merasa ikut memiliki itu di lingkungannya, orang tuanya, mereka yang sering mengajukan suatu pemikiran-pemikiran yang bisa saja masih tergolong pemikiran yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya untuk masyarakat Indonesia yang modern ya, mereka masih ortodoks dan sebagainya. Oke, baik Mbak Teh. Jadi saya kira kita sudah harus mengambil kesimpulan ya, walaupun sementara saya lihat ini masalahnya masih panjang. Apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Mbak Teh sebagai pesan lah ya, supaya bisa ikut kita pikirkan bersama tentang bagaimana pendidikan multikulturalisme ini bisa kita lakukan di masyarakat kita ini. Ini memang agak sulit sih Mas. Ya apalagi kalau kita melihat pada kenyataan bagaimana perspektif di masyarakat masih cukup konservatif ya dalam hal ini gitu. Yang tadi saya katakan bahwa lingkungan sekolah itu termasuk menentukan, perspektif masyarakat di luar yang dominan itu juga menentukan gitu. Tapi mungkin kalau misalnya para akademisi, peneliti dan juga para pendidik yang sudah mulai mempraktikkan pendidikan multikultural ini mungkin akan bisa banyak bercerita tentang manfaat-manfaat yang didapat dari pendidikan multikultural ini, dan dengan harapan kemudian nanti ada sebuah kebijakan ya, walaupun tidak
melulu dalam kurikulum, tetapi bisa kebijakan yang sifatnya mendorong untuk menciptakan pendidikan multikultural ini gitu. Dan pendidikan multikultural ini memang tidak hanya sampai bahwa kita mengenal perbedaan dan menghargai, tapi tentu saja sampai kepada tadi ya solidaritas sosial. Ya, nyata ya. Dan itu juga bisa dicapai tidak hanya melalui kita mengeksplorasi perbedaan, tetapi juga mengeksplorasi persamaan-persamaan di antara kita semua yang hidup dalam perbedaan ini. Gitu. Nah, baik. Saya kira mudah-mudahan karena tadi sebaiknya masuk di dalam sistem pendidikan kita, kan kita sekarang mempunyai suatu gerakan baru yaitu Merdeka Belajar ya, dan suatu semangat kemerdekaan dalam kita belajar. Mudah-mudahan ini ikut memberikan dorongan kepada pemerintah kita sampai di tingkat pusat bahwa merdeka juga ya anak-anak kita itu di dalam menanggapi kehidupan mereka yang multikultural ini atau yang begitu kompleks ini, tidak ditekan oleh kelompok-kelompok yang sebetulnya pemikiran-pemikiran lama ya, yang sangat menekankan justru perbedaan itu harus selalu dipertahankan begitu. Baik, saya kira ini diskusi yang sangat menarik tentang bangsa kita ya, melalui apa yang akan coba diperbaiki dengan sistem pendidikan multikulturalisme. Baik, Mbak Ateh, terima kasih atas kedatangannya di dalam podcast ini. Sampai kita berjumpa lagi. Baik, saudara sekalian, terima kasih. Udah, Mas. Udah ya, oke. Aku stop recording ya. Ya, jadi nanti aku sambung, terus nanti tak kasih.